Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Nurjihat Hasal selaku host pada podcast kali ini. Nah, podcast kita ini kita beri nama dengan Podmax atau Podcast Maxel. Baik kawan pajak, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai PKP. Apa itu PKP? Yaitu pengusaha kena pajak. Nah, untuk membahas tuntas mengenai PKP ini, mungkin ada kawan pajak yang masih belum familiar dengan istilah PKP itu. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, yaitu Kak Ambo Aman dan Kak Helmi. Ya. Bagaimana kabarnya Kak Ambo Aman, Kak Helmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin kita langsung saja Kak ya bahas mengenai apa itu PKP. Tadi kan saya sudah kasih pengantar PKP itu pengusaha kena pajak. Boleh tidak Kak dijelaskan secara rinci PKP itu seperti apa? Baik kawan pajak, mungkin Kak Juju, Helmi sering atau pajak sekalian sering mendengarkan tentang PKP ya. Apa itu PKP dan pengertiannya sendiri. Untuk kepanjangannya sendiri, PKP adalah pengusaha kena pajak. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak maupun JKP atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Kemudian pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan undang-undang tadi itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali mungkin pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi tidak semua pengusaha adalah PKP. Jadi kecuali jika pengusaha kecil itu memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seperti itu dengan alasan tertentu saja ya, agar usahanya mungkin bisa lebih berkembang. Dan biasanya juga ada beberapa instansi atau bendahara pemerintah yang mencari lawan transaksinya itu harus PKP. Jadi walaupun misalkan dia tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan untuk dikukuhkan sebagai PKP, dia bisa memilih untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP. Pada dasarnya seperti itu. Tadi kan disebutkan untuk Kak batasan itu batasannya ada nilai dalam rupiahnya atau bagaimana? Ya, secara umum untuk yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang omsetnya di atas 4,8 miliar ya dalam setahun. Jadi untuk yang omsetnya di atas 4,8 itu wajib untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun yang usahanya di bawah 4,8 miliar dalam setahun itu bisa memilih apakah dia PKP atau tidak PKP juga tidak apa-apa seperti itu. Oh iya baik Kak. Kemudian nih Kak, apa sih keuntungan atau hak yang diterima oleh wajib pajak yang berstatus sebagai PKP ini? Oh iya, tadi sudah dijelaskan pengertian PKP ya Kak ya. Itu beserta keuntungan dan atau sebagai kewajibannya gitu. Nah, ada beberapa keuntungan wajib pajak sekalian jika wajib pajak ini dikukuhkan sebagai PKP, antara lain pertama itu wajib pajak berhak untuk menerbitkan faktur pajak. Nah, tentu itu akan lebih memudahkan usaha wajib pajak jika misal sewaktu-waktu ada proyek atau ada kerjaan yang mengharuskan wajib pajak itu menerbitkan faktur. Nah, kadang tuh banyak wajib pajak yang misalnya datang ke kantor mau pencairan, tiba-tiba mau pencairan, ternyata dia tuh harus diwajibkan menerbitkan faktur. Nah, itu kan lebih baik kalau misalnya wajib pajak nih mau mengembangkan bisnisnya atau memperluas bisnisnya, itu wajib pajak bisa untuk memilih untuk PKP terlebih dahulu gitu. Yang kedua itu wajib pajak juga bisa memanfaatkan namanya fasilitas pajak masukan. Jadi selain menerbitkan faktur, ketika wajib pajak itu membeli barang, itu kan dapat faktur pajak masukan. Karena sudah dipotong oleh rekanannya gitu. Nah, pajak masukan ini bisa digunakan oleh wajib pajak untuk
mengurangi pajak yang terutang di masa berikutnya atau masa-masa yang lain gitu. Jadi sebagai kredit pajak. Nah, gitu. Seperti itu Kak ya. Kalau untuk non PKP kan nggak bisa nih. Misal dapat faktur tapi mereka belum PKP, itu nggak bisa dikreditkan. Iya gitu. Iya. Batas pengkreditan pajak masukan itu sendiri ada batasannya tidak Kak? Misalnya 1 bulan kah, 2 bulan kah? Ada batasannya. Jadi batas pengkreditan faktur pajak masukan itu ada 3 bulan setelah transaksi dilakukan. Gitu. Seperti itu Kak ya. Iya. Baik Kak, kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih Kak kewajiban dari PKP ini setelah dia dikukuhkan? Baik, untuk kewajibannya sendiri untuk PKP yang pertama adalah dia wajib melakukan pemungutan PPN atau PPNBM yang terutang ya. Jadi bedanya PKP dan non PKP itu, yang kalau PKP itu wajib memungut PPN ceritanya. Kemudian yang kedua, PPN yang telah dipungut tadi wajib untuk disetorkan ke negara dan juga untuk dilaporkan ya di SPT Masa PPN. Kemudian yang ketiga tadi melaporkan PPN yang sudah disetorkan tadi. Jadi selain dia wajib membuat faktur, dia juga nanti wajib untuk melaporkan faktur yang dibuat, tentu saja dengan faktur yang tadi itu dia memungut PPN dari, maupun dia dipungut ataupun dia memungut PPN tadi. Jadi dia juga harus lapor setiap 1 kali sebulan, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya untuk PPN. Itu dilapornya di SPT Masa PPN ya, nanti SPT melalui yang namanya web e-faktur. Seperti itu Kak ya. Baik Kak. Kemudian siapa saja sih Kak yang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP ini? Yang wajib ya Kak ya. Yang wajib dikukuhkan sebagai. Tadi sebenarnya sudah sempat diserempet dikit-dikit oleh Kaman ya waktu pengertian PKP, bahwa yang wajib PKP itu adalah wajib pajak yang mempunyai omset atau peredaran bruto, atau kalau istilahnya itu penghasilan kotor ya. Penghasilan kotor dalam 1 tahun itu lebih dari 4,8 miliar. Nah gitu. Ataupun wajib pajak yang belum mencapai 4,8 miliar omsetnya, tetapi dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu. Kemudian nih Kak, apa sih persyaratannya untuk dikukuhkan sebagai PKP ini Kak? Baik, untuk persyaratan sendirinya itu ada beberapa persyaratan ya untuk cara formalnya. Yang pertama tentu saja ada yang namanya formulir PKP. Formulirnya bisa diambil di kantor terdekat ya, atau di pajak.go.id, atau melalui email atau layanan online di KPP atau KP2KP terdaftar. Layanan online itu seperti WhatsApp kali ya Kak? Iya. Kemudian sudah pasti ada fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus ya. Khususnya ini untuk badan. Jadi misalkan kalau badan punya pengurus 2, misalkan ada direktur dan wakil direktur, nanti dilampirkan fotokopi NPWP dan KTP-nya. Kemudian selanjutnya ada akte pendirian. Biasanya kan kalau bentuk badan hukum, baik itu CV ataupun PT, pastinya punya akte pendirian ya, karena dia berbentuk badan hukum. Nah, kalau misalkan sudah berubah kan ada namanya akte perubahan. Nah, itu juga dilampirkan fotokopi akte pendirian atau akte perubahannya. Ada perubahannya Kak ya? Iya. Selanjutnya tentu saja badan atau orang pribadi yang mengajukan PKP harus sudah melaporkan SPT tahunannya minimal 2 tahun terakhir ya, baik itu badannya sendiri maupun pengurusnya. Jadi kalau pengurusnya punya NPWP kan dia wajib lapor setiap tahun. Kalaupun nanti dia mengurus PKP ternyata dia belum lapor SPT tahunan, dia harus wajib lapor terlebih dahulu. Kemudian tidak mempunyai hutang pajak ya, baik itu badannya ataupun orang pribadi yang mengajukan PKP ya. Tentu saja nanti dicek terlebih dahulu apakah selama ini dia punya tunggakan pajak, baik itu berupa SKP maupun STP. Biasanya kan kalau dia tidak lapor SPT tahunan, dia
kena denda, misalkan orang pribadi 100.000, badan 100 juta, atau dia pernah diperiksa dan terbit SKP yang harus dia bayar tapi belum dibayar, itu termasuk semua dalam tunggakan pajak seperti itu. Jadi dicek dulu. Kalaupun misalkan dia punya tunggakan pajak tapi belum bisa untuk langsung melunasi semuanya, nanti bisa koordinasi terlebih dahulu dengan jurusita ya namanya kalau di KPP terkait tunggakan pajak itu ada namanya jurusita. Nanti berkoordinasi dulu dengan jurusitanya, apakah dia akan mencicil atau misalkan akan melunasi kapan. Jadi harus ada koordinasi dulu. Kalaupun memang belum bisa untuk dilunasi seperti itu. Kemudian ada NPWP penyedia kantor virtual. Kalau misalkan memang dia kantor virtual ya atau kantor online atau tidak sebagai yang tidak fisik. ada kantornya. Iya. Kemudian ada penjanjian kontrak dan penyedia jasa untuk sewa atau virtual office. Kemudian ada SIUP, TDUP, WJK, dan dokumen sejenisnya ya, atau NIB mungkin. Kemudian ada fotokopi sertifikat hak milik atau surat keluasan kalau misalkan memang dia punya kantor sendiri seperti itu. Kemudian ada juga foto tampak depan untuk lokasi usahanya ya. Atau misalkan dia bisa berupa kantor di foto dari depan, atau misalkan usahanya di rumah juga bisa, nanti di foto aja depan rumahnya. Kemudian ada dana lokasi usaha ya. Jadi supaya memudahkan nanti pegawai atau petugas survei, kan nanti akan disurvei untuk datang ke lokasi wajib pajak tersebut. Jika misalkan semua dokumennya sudah diisi, maka bisa langsung datang ke KPW terdaftar untuk mendaftar sebagai PKP seperti itu. Oh, ya, baik Kak. Ini permohonan ini tidak bisa melalui online ya Kak ya untuk PKP ini? Untuk lebih amannya ya, untuk lebih jelasnya langsung saja di loket untuk dicek terlebih dahulu apakah misalkan ada, kalau misalkan wajib pajak ingin cepat ya, bisa datang langsung, karena ini tidak harus direktur yang datang, bisa pengurusnya, bisa diwakili Kak ya. Yang penting menggunakan surat kuasa. Nanti dicek terlebih dahulu apakah memang ini sudah lengkap atau tidak, karena kan banyak persyaratan yang mau dilengkapi ya. Kalau misalkan yang melalui pos, nanti jika ada yang tidak lengkap atau tidak sesuai, kita harus bersurat kembali ke wajib pajaknya. Belum nanti kalau misalkan posnya agak lama ya sampainya seperti itu. Untuk lebih amannya mungkin bisa langsung diantar langsung aja. Nanti dicek kalau memang sudah lengkap, berarti nanti tinggal disurvei saja lokasinya. Oh, baik Kak. Lengkap sekali ya penjelasannya. Baik, kemudian nih Kak, apa sih bagaimana prosedur pengukuhan PKP ini sendiri Kak? Oke, untuk prosedurnya itu ada beberapa tahap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kan wajib pajak melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan oleh Kak Aman ya. Nanti ketika wajib pajak dipastikan bahwa persyaratannya beserta lampiran-lampirannya itu sudah cukup lengkap, itu bisa diajukan ke loket. Ini ketika sudah lengkap, nanti petugas akan menerima berkas-berkas dari wajib pajak itu dan akan langsung dikukuhkan sebagai PKP dalam waktu 1 hari atau dari saat itu juga gitu. Nanti setelah wajib pajak menerima surat pengukuhan PKP, nanti 10 hari kerja yang akan datang itu maksimal ya Kak ya, itu akan divisit di lokasi usahanya. Jadi ada petugas yang akan visit ke lokasi usahanya, nanti bisa disesuaikan oleh waktu wajib pajak, apakah bisanya kapan. Itu nanti tujuannya memastikan bahwa tempat usaha yang dicantumkan dalam formulir itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, apakah di situ ada terdapat usahanya atau enggak toh. Nah, setelah itu nanti petugas akan membuat laporan atau keputusan bahwa wajib pajak ini akan diterima atau tidak aktivasi akun PKP-nya. Oh ya, jadi sebenarnya visit ini atau penelitian lapangan ini untuk memastikan atau untuk istilahnya untuk memastikan bahwa wajib pajak
patut atau layak atau tidak diterbitkan atau diaktifkan akun PKP-nya. Jadi percuma juga kalau wajib pajak sudah PKP tapi akun PKP-nya belum aktif, itu nggak bisa membuat faktur atau melapor SPT gitu. Nah, nanti ketika wajib pajak ini dinyatakan bahwa diterima aktivasi akun PKP-nya, wajib pajak akan dihubungi dan dikirimkan kode aktivasi akun PKP serta nanti di email password PKP-nya gitu. Nah, ketika wajib pajak sudah mempunyai kode aktivasi akun PKP serta password PKP-nya, wajib pajak bisa datang ke kantor untuk diminta tolong untuk diinstalkan aplikasi e-faktur serta cara-cara pembuatan e-faktur di helpdesk. Oh, seperti itu. Itu. Baik. Kemudian nih Kak, bisa tidak Kak pengukuhan PKP ini dilakukan secara jabatan? Baik, untuk secara jabatan ini bisa ya dilakukan oleh kepala kantor apabila misalkan ditemukan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian ditemukan bahwa wajib pajak ini harusnya sudah PKP nih karena omsetnya sudah 4,8, tapi karena dia belum PKP nanti bisa diterbitkan PKP secara jabatan. Yang penting sudah melalui prosedur penelitian ataupun pemeriksaan data-data yang ada ya. Ya, jadi nanti dia harusnya PKP mulai saat dia omsetnya sudah 4,8 miliar. 4,8 Iya. Saya tambahkan tadi sedikit penjelasan sama Helmi. Jika misalkan wajib pajak sudah disurvei ya, sudah mendapatkan kode aktivasi sama password PKP namanya. Nah, wajib pajak yang harus dilakukan adalah yang pertama membuka akun web efaktur.pajak.id atau Innova Online ya. Kemudian nanti aktivasi dulu akunnya di sana dengan cara memasukkan kode aktivasi. Kemudian selain itu nanti ketika sudah input kode aktivasi, dia harus minta sertifikat elektronik dulu melalui web tadi ya, efaktur.pajak.go.id. Nanti setelah itu dia akan ada surat pernyataan sama permintaan password PKP dimasukkan lagi di loket ataupun email. Nanti setelah di approve sama petugasnya, nanti dia akan dapat namanya sertifikat elektronik. Jadi sertifikat ini berbentuk elektronik ya. Ini tujuannya hanya untuk otorisasi atau keamanan, salah satunya untuk membuat faktur dan pelaporan. Nah, setelah itu wajib pajak bisa mendownload atau menginstal aplikasi e-faktur, kemudian registrasi ya. Registrasi di aplikasi ini tentu saja dia butuh NPWP, sertifikat elektronik, sama kode aktivasi yang telah diberikan tadi sama petugasnya. Setelah registrasi nanti dia buat password, jadi nanti dia punya user dan password khusus untuk aplikasi. Nah, setelah itu sudah terbuka, sudah registrasi. Nah, selanjutnya adalah meminta nomor seri faktur pajak. Jadi satu nomor seri kan satu faktur ya, Kak ya. Oh, jadi aplikasi e-faktur ini untuk pembuatan faktur untuk pajak, pembuatan ya? Faktur, ya. Nanti sebelum membuat faktur kita ada namanya nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri ini juga bisa diminta secara online di efaktur.pajak.go.id atau Innova Online tadi. Jadi kalau sudah misalkan ada nomor seri, sudah ada akunnya, ada user dan passwordnya sudah ada, maka nanti tinggal buat fakturnya saja, seperti itu. Baik Kak. Kemudian nih Kak, tadi kan sempat dibahas wajib pajak itu setelah dikukuhkan sebagai PKP harus wajib melaporkan SPT setiap bulannya, yaitu SPT masa PPN. Bisa tidak Kak dijelaskan SPT masa PPN itu apa, atau batas waktu pelaporannya itu bagaimana, cara pelaporannya itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Jadi SPT masa PPN itu sarana wajib pajak untuk melaporkan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak pada bulan tersebut. Jadi misalnya wajib pajak itu menerbitkan faktur di bulan tersebut, itu harus wajib dilaporkan
apakah faktur itu faktur kode 01 yang dengan swasta, yang dimana wajib pajak itu harus menyetor sendiri PPN-nya, ataupun fakturnya dengan kode 02. Jadi kalau 02 itu kan 02 dan 03 ya, itu kan dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah ataupun non pemerintah. Itu wajib pajak sebenarnya tidak wajib untuk membayar sendiri, melainkan itu dipungut oleh bendahara ya, pemungutnya. Jadi wajib pajak ini sudah terima beres, sudah terima bersih gitu. Jadi wajib pajak cukup melaporkan saja. Iya, melaporkan saja. Nah, itu jangka waktunya tadi sudah dijelaskan, akhir bulan berikutnya. Jadi misal SPT bulan Januari itu wajib dilaporkan maksimal atau paling lambat di akhir bulan Februari. Oh, jadi bulan berikutnya ya, setelah bulan Januarinya berakhir. Dan pelaporan dan pembayaran itu sama jangka waktunya di akhir bulan berikutnya gitu. Sama ya Kak batasnya. Jadi itu kan sudah, maksudnya itu sudah lama banget nih jarak antara yang harus dilaporkan sama akhir batas pelaporannya. Jadi wajib pajak saya kira cukup mempunyai banyak waktu untuk melaporkan SPT masa PPN, dan kalau bisa jangan di akhir-akhir waktu ya. Iya, untuk menghindari kreditnya. Iya, betul. Kalau misalkan dia terlambat lapor untuk SPT masa PPN kena denda ya Kak. Yaitu 500.000 satu bulan. Besar, lumayan besar juga Kak ya dendanya. Biasanya daripada misalkan biasanya juga ada wajib pajak yang tidak ada transaksi sama sekali, dan mereka menganggap bahwa dipikirnya tidak perlu lapor karena saya tidak ada usaha, tapi sebenarnya mau lapor atau mau ada omset ataupun tidak ada kegiatan, itu selama dia PKP-nya aktif, dia tetap wajib untuk melapor, karena nanti lapornya apa yang dilaporkan Pak, biasanya yang dilaporkan adalah nihil gitu, nol gitu. Jadi harus ada laporannya. Denda itu 500.000 satu bulan. Kalau misalkan dia ada namanya juga terlambat membuat faktur. Kalau misalkan terlambat membuat faktur itu ada juga dendanya Kak, yaitu 1% dari DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak, seperti itu. Jadi harus diketahui bahwa kalau sudah PKP sudah wajib lapor setiap bulan. Kalau tidak, dia kena denda 500.000. Lumayan ya kalau misalkan 500.000 satu bulan. Kalau misalkan memang tidak ada kegiatan usahanya, kasihan juga ya Kak ya. 12 juta itu biasa 12 juta 6 juta biasa dalam 1 tahun ya biasanya kalau nggak lapor, seperti itu. Dendanya itu biasanya ditagih kayak kamu harus bayar 500.000 atau ada kayak medianya begitu Kak? Iya, yang pertama mungkin diteliti dulu ya sama pengawasnya yang menerbitkan STP, apakah dia bisa langsung diterbitkan atau mungkin tahun depannya, karena kan ini pengawasannya sampai 5 tahun ya, jadi bisa jadi untuk tahun ini belum diterbitkan, tapi nanti tahun depan atau tahun depannya lagi. Tapi kalau misalkan terlambatnya, dia udah terlambat, dia sudah terkena denda, tapi mau diterbitkan atau tidak nanti berdasarkan penelitian dari AR-nya. Dan kalau misalkan pun dia mau bayar tapi belum ada STP yang terbit, namanya surat tagihan pajak ya, dia harus ada STP-nya dulu terbit baru bisa untuk dibayar. Jadi kalau misalnya dia saya terlambat ini, saya mau bayar deh dendanya, itu tidak boleh langsung bayar kayak harus ada STP-nya dulu ya Kak ya. Mungkin kalau misalkan memang dia wajib pajak yang patuh dan sangat perhatian, mungkin komunikasikan saja ke AR-nya untuk diterbitkan sekarang juga bisa mungkin, atau yang penting intinya dikomunikasikan sama AR-nya untuk diterbitkan ataupun tidak diterbitkan STP seperti itu. Baik Kak. Terus tadi kan sempat disinggung tuh Kak, faktur pajak masukan. Nah, faktur pajak masukan itu ada menunya juga tidak di aplikasi e-faktur ini Kak? Oh iya, jadi untuk faktur pajak masukan, jadi intinya ini adalah mengurangi ya faktur pajak keluaran. Misalkan kita membuat faktur dengan perusahaan swasta ini 10 juta misalkan PPN-nya. Nah, selain kita menjual barang atau jasa, kita juga membeli barang. Nah, pas kita membeli barang itu kan kita juga dipungut PPN. Misalkan kita membeli barang 5 juta, kemudian kita menjual barang PPN-nya 10 juta, maka nanti kita nggak harus bayar 10 juta
10 juta 10 juta full, tapi itu bisa kita kurangkan PM yang tadi yang kita dapat itu yang 5 juta. Jadi sisa yang kita bayar itu adalah 5 juta. Nah, untuk menunya sendiri Kak Juju, kayak ini sekarang udah ada semakin update ya untuk PM-nya. Jadi di menu aplikasi sendiri kita tidak perlu lagi untuk menginput secara manual. Jadi bisa untuk ada menu namanya pre-populate data. Nah, di situ kita bisa klik dan kita bisa mencari PM apa saja yang kita misalkan kita lupa kapan PM-nya, kita bisa cari, masukkan saja bulannya, misalkan bulan 5 atau bulan 6. Nanti yang ketarik itu 3 bulan ke belakang, misalkan kita masukkan bulan 6, nanti yang ketarik itu 5, 4, dan 3. Jadi bisa muncul mana yang bisa kita kreditkan. Tapi untuk memang memastikan harusnya kita ada catatan ya, atau kapan kita dapat pajak masukan atau kapan kita dapat faktur dari lawan transaksi pada saat kita membeli barang, supaya nanti kita bisa cocokkan apakah PM saya ini sesuai dengan aplikasi, atau misalkan ada yang tidak terdapat di aplikasi. Kalaupun memang kita yakin ada yang tidak terdapat di aplikasi, mungkin bisa kita input secara manual. Tapi untuk secara umum sebenarnya kita nggak usah input lagi secara manual. Kita tinggal cari bulannya saja, nanti semuanya akan muncul dan akan dikreditkan di bulan apa bisa kita pilih seperti itu. Asalkan penjualnya sudah lapor PPN-nya ya. Iya, yang penting sudah dilaporkan. Dipastikan juga lawan transaksinya lapor ya, jangan sampai dia membatalkan fakturnya tapi kita sudah terima nih fakturnya. Jadi misalkan itu sebenarnya tidak bisa dikreditkan apabila sudah dibatalkan sama lawan transaksi ataupun tidak dilaporkan sama lawan transaksi. Jadi tujuan pelaporan salah satunya itu ya, supaya lawan transaksi kita bisa mengkreditkan faktur pajak masukan yang kita buat sudah kita keluarkan. Ya. Baik. Mungkin cukup ya pembahasan kita mengenai pengusaha kena pajak atau PKP ini ya. Pembahasannya sangat luar biasa kawan pajak. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa menambah wawasan kawan pajak semuanya mengenai pengusaha kena pajak atau PKP itu sendiri. Mungkin jika kawan pajak ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh komen di YouTube kita. Nanti kami akan menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Nah, kemudian atau kalau mau mau minta materi atau pembahasan yang lain, boleh tambahkan di kolom chat ya. Ya, request kita mau bahas apa di podcast kita selanjutnya. Iya, baik. Mungkin itu saja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mungkin lebih lanjut ke mana Kak? Mungkin ada bisa. Online. Jika ada yang ingin ditanyakan juga selain melalui kolom chat, juga bisa melalui WhatsApp kami di layanan WhatsApp KPP Pratama Makassar Selatan, yaitu di layanan WhatsApp Helpdesk di nomor 0811 4530 805 atau di nomor 0811 4120 805. Baik Kak, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Ambo Aman dan Kak Helmi. Semoga pembahasan kita pada podcast kali ini dapat memberikan manfaat kepada kawan pajak semuanya. Nah, sebelum saya tutup, saya mengajak kawan pajak untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube dari KPP Pratama Makassar Selatan. Terima kasih atas atensi dari kawan pajak semuanya. Tutup dengan yel-yel mungkin. Oh iya, mau ditutup dengan yel-yel dulu ya? Boleh. Baik, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mari kita kobarkan yel-yel kita. 1, 2, 3. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.